Baik, kita lanjut lagi ya. Ini saya yang logaritma ya. Ini khususnya logaritma tentang soal-soal yang tidak wajar ya. Ya sebenarnya sih ini wajar, hanya saja apa ya? Mungkin jarang dimunculkan kalau untuk ulangan-ulangan biasa. Kita akan coba selesaikan soal ini ya. Apakah benar-benar serumit itu atau sebenarnya ini sederhana cuma kelihatan saja rumit. Kita kerjakan pelan-pelan. Nah, di sini kita akan mulai ya dengan menyederhanakan setiap persamaan. Itu langkah yang akan saya lakukan ya. Jadi saya sederhanakan tiap-tiap persamaan. Ya, pertama ini dulu. Nah, bagaimana caranya? Kita manfaatkan sifat dari logaritma ya. Oke, ini basisnya beda ya. Ini 4, sementara yang lain ini 16. Nah, kita gunakan sifat pada logaritma, sifat basis logaritma yang itu. Kok di situ ya? Sebentar ya. Wah, saya akan copy dulu. Kita samakan basisnya ya. Samakan basisnya supaya apa? Supaya kita bisa gunakan sifat logaritma itu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini dulu. Ya, sensitif banget ya. Salah copy bisa beda hasil ketikannya. Ini 4. Jadi yang kecil yang disuruh menjadi yang besar ya. Karena nanti kalau 16 ini disuruh turun, itu malah repot nanti Y-nya yang akan pengaruh. Jadi lebih baik ini 4-nya saja yang dijadikan 16. Dengan cara apa? Dipangkatkan. Ya, jadi biar jadi 16 itu kan 4 pangkat 2, hasilnya 16. Ketika 4 dipangkatkan, otomatis konsekuensinya ini X juga ikut dipangkatkan. Jadi akan seperti ini. 4-nya dipangkatkan, X-nya dipangkatkan. Kita buat dia mempunyai basis yang sama, yaitu 16. Ya, pangkat 2 jelas 16. Sekarang X-nya masih di situ. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena basisnya sama, kita gunakan sifat logaritma bahwa ini bisa diringkas menjadi seperti ini. Jadi ini nanti saya gabungkan. Kok terhapus? Oh iya, saya tidak bolak-balik ya. Ini juga satunya saya ubah ya. Saya nyatakan sebagai logaritma. 1, ini kita ikuti basis yang sudah ada di sini ya. Oh, ternyata dia di situ, pantas. Pantas dia nempel terus ya. Sebentar. Plus. Ya. Jadi ini supaya dia itu apanya bisa disederhanakan, kita nyatakan sebagai logaritma dengan basis yang sama. Ingat bahwa 1 itu adalah logaritma dengan diri sendiri, berapapun itu basisnya ya, kecuali 0 ya dan bilangan negatif. Nah, jadi 16 logaritma 16 itulah 1. Oke, ini nanti sehingga nanti di baris ini saya sudah gabungkan. Jadi saya gabungkan semua sama dengan ya ini. Saya copy, saya paste di sini. Nah, begitu. Hasilnya apa? Kita sederhanakan lagi bahwa karena basisnya sudah sama dan basisnya juga itu kan bilangannya lebih dari 1 ya. Berarti kita cukup ambil ininya saja. Kita ambil untuk aljabar ini. Nah, ini logaritmanya bagaimana? Ya sudah, tidak usah diperhatikan lagi. Cukup kita ini.
Ya, ini dia ya. Ini adalah hasil penyederhanaan yang pertama. Saya beri saja ini nomor 4. Oh, ini superscriptnya masih hidup. Hal yang sama nanti akan kita lakukan pada persamaan kedua dan ketiga. Prosesnya bersama ya. Hampir sama meskipun angkanya beda. Ini kan yang kedua ini basisnya 3. Ya sudah. Berarti 3 dan 9 ya. Sama persis ya. 3 biar jadi 9 ya harus dipangkatin 2. Berarti ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini saya nyatakan sebagai logaritma ya, berarti oke, ini iya 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Dan ini adalah Y kuadrat. Ya, saya lanjut lagi. Ini kecil ya. Ini nomor 11. Oh, ini nomor 12. Oh, beda-beda nomornya. Ya, saya copy dulu ya. Nah, ini nanti setelah disederhanakan Ctrl C, Ctrl V, ini akan jadi 9 ya. Ini basisnya 9. Sehingga semua logaritma itu basisnya 9. Oh, ini ada tanda. Ini penjumlahannya belum saya buat. Ini dia. Ini nanti jadinya 9 logaritma berapa ya? Ya 9 pangkat 2. Seperti itu. Saya simpan dulu. Sekarang kita gunakan sifat logaritma lagi, berarti ini nanti kita bisa sederhanakan jadi satu kesatuan nanti biar enak ya, karena ini maka terbiasa saja. Saya biasanya nyebut X dulu, habis itu Y baru Z. Ya itu kebiasaan saya sih. Karena memang sistem koordinat pun juga ditulisnya kan begitu. Berurutan seperti itu, X, Y baru Z. Nah ini saya tulis begini sehingga berdasarkan hasil ini kita bisa ambil ininya saja ya. Apanya ini lupa saya numerusnya ya. Nah saya ambil itunya saja ya. Kok terhapus dia? Sebentar. Basisnya kita bisa tidak usah lihat lagi ya, karena basisnya juga sudah jelas sama. Kita tinggal cek ininya saja. Nah ini saya sebut sebagai persamaan yang nomor 5. Dapat lagi ya. Karena yang ketiga sama sebenarnya. Kalian bisa nebak nih. Kalian kalau perhatikan polanya itu akan bisa nebak seperti apa dia hasilnya. Oh ini sepertinya sudah penuh ya. Turunkan saja sekalian ke bawah. Oke, panahnya ini. Samakan basis, jadi memang harus disamakan basis. Kalau logaritmanya tidak disamakan basisnya, itu akan menyulitkan ketika perhitungan. Ini berarti ini juga harus dibegitukan. Sebentar dulu. 5 pangkat 2 logaritma Z-nya juga pangkat 2 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Sudah kelihatan ya bagaimana ya. 25 pangkat 5 pangkat 2 itu hasilnya 25 ini. Kemudian ini
juga dibegitukan ya. Ini akan jadi 25 logaritma 25 kuadrat. Tadi yang di atas kenapa tidak dihitung? Oke. Jadi saran saya, kalian kalau mengerjakan soal-soal model begini, kalau memang bukan itu produk utamanya, janganlah dihitung ya, biarkan saja. Biarkan saja, karena nanti itu akan mudah untuk diperhitungkan gitu. Kalau kalian biarkan. Ini saya sederhanakan lagi menggunakan sifat logaritma. Sekali lagi, karena saya terbiasanya X, Y dulu baru Z, saya akan kumpulkan begini. Oh iya, kok dihapus ya? Oke, begini ya. Nah, nanti hasil akhirnya baru kita ambil bilangannya ya. Kita tidak usah lagi memikirkan itu basisnya. Saya ambil ini. Nah, ini persamaan nomor 6. Ini kenapa ya tadi kok jadi superscript ya, otomatis ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau request hasil ketikannya ya silahkan komen ya, kalau kira-kira perlu hasil ketikan ini ya. Kalau misalnya hasil ketikannya dirasa perlu untuk di share, karena ya saya memang ini sebenarnya isi buku saya ya, ini di buku saya, dan saya membahas isi buku saya ya, sekalian juga koreksi siapa tahu ada yang salah-salah ya, biar sekalian diperbaiki. Kita sama-sama saling mengingatkan dalam hal yang baik ya. Nah, sekarang kita sudah punya bekal 3 persamaan ya, sehingga nanti berdasarkan persamaan 4, 5, dan 6 diperoleh. Nah, kita akan gunakan persamaan baru 4, 5, 6 ini untuk membantu. Sekali lagi, ini kan sebenarnya kalau kalian ngerjakan sendiri bisa jadi lebih singkat dari ini ya. Kalau ada yang punya ide lebih singkat, silahkan disesuaikan ya. Nah, saya akan tulis aja begini. Sama dengan, ya saya pakai tanda kurung sajalah. Copy, paste. Terus tandakan ya. Mana tadi? Ya, ini dia lagi. Ctrl C, Ctrl V. Ini juga ya, saya copy ya. Persamaan ke-6. Saya masukkan begini. Kemudian ini 16. Kemudian ada 9 pangkat 2. Dan terakhir 25 pangkat 2. Ya, ini saya sengaja biarkan ya, karena kalau dikalikan itu kadang bisa hasilnya lebih besar dan lebih rumit untuk disederhanakan. Jadi saya biarkan saja. Nah, sekarang kita lihat. Ini X kuadrat, X. Berarti kalau kita sederhanakan, itu nanti jadinya X-nya itu X pangkat 4. Nah, bagaimana dengan Y-nya? Kalau kalian perhatikan Y-nya juga sebenarnya sama. Y-nya pangkat 1, 2, 1. Berarti ini juga Y-nya Y pangkat 4 sebenarnya. Z-nya kalau kalian lihat ya pasti sama juga. Jadi memang settingan soalnya begitu. Sehingga sekarang saya sederhanakan ya. 16 ini sebenarnya adalah hasil dari 2 pangkat 4.
Kemudian 9 ini kan 3 pangkat 2. Karena dia dipangkatkan lagi, itu berarti kan jadinya 3 pangkat 4. Ini 25, ini 5 pangkat 2, dipangkatkan 2 lagi. Berarti jadinya 5 pangkat 4. Oke, sampai di sini apakah kalian sudah melihat jawabannya? Kalau saya sudah. Sehingga kalau yang kita cari itu adalah X kali Y kali Z. Kalau X kali Z yang kita cari, ya berarti konsekuensinya di sana itu juga akan disederhanakan pangkatnya menjadi 2. Saya kasih kurung ya. 2 kali 3 kali 5. Berapa hasilnya? Sudah bisa kelihatan ya. 2 kali 3 itu 6. 6 kali 5 30. Berarti jawabannya 30. Nah, ini adalah penyelesaian dari soal logaritma yang ini ya. Ya simpel ya sebenarnya ya. Simpel, yang penting paham sifat dasar dan cara pengolahannya, sehingga itu memang tidak dihafalkan. Sekali lagi, ini tidak dihafalkan. Oke, saya rasa cukup dulu ya untuk yang logaritma ya. Kita akan bertemu di video pembelajaran yang selanjutnya. Silakan kalau ada punya penyelesaian yang sekiranya lebih sederhana, bisa disampaikan ya, bisa komen di bawah. Kita dulu, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.